Halo semua, welcome back di YouTube channel saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan kembali melakukan ulasan satu saham yang akan segera IPO di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Wir Asia dengan kode TIK saham WIRG. Di mana menurut informasi yang saya terima bahwa perusahaan ini sudah resmi ditunjuk oleh pemerintah Indonesia untuk membangun proyek Metaverse Indonesia yang diperuntukkan untuk UMKM yang akan segera di-launch pada pertemuan KTT G20 Bali pada akhir tahun nanti. Nah, seperti apa perspektif para perusahaan ini dan apakah menarik untuk kita beli? Silakan teman-teman simak ulasan video saya dari awal hingga akhir. Namun sebelum dimulai, izinkan saya untuk menyampaikan informasi sebagai berikut. Bahwa saya juga memiliki free channel Telegram-nya, di mana pada free channel Telegram tersebut saya akan memberikan berbagai macam update teknikal saham, tentu juga termasuk update teknikal daripada WIRG, free rekomendasi serta informasi market update yang tentunya bermanfaat untuk teman-teman semua. Untuk link join channel tersebut sudah saya sertakan pada deskripsi video. Oke, let's get started. Oke, jadi pertama-tama akan saya perkenalkan kegiatan usaha daripada Wir Asia. Ini kita sebut juga dengan Wir Group ya, lebih mudah penyebutannya. Jadi di awal untuk kegiatan usaha Wir Asia ini dijalankan pada tahun 2009 oleh PT Wir Inovasi, yang juga merupakan perusahaan yang didirikan oleh para pemegang saham pendiri perusahaan. Di mana pada tahun 2011 itu terjadi pengalihan bisnis dari PT Wir Inovasi kepada perusahaan. Sehingga di awalnya kegiatan usaha pada Wir Group ini itu meliputi pengembangan teknologi digital reality, termasuk dalamnya adalah augmented reality, virtual reality, artificial intelligence melalui unit anak usaha mereka, seperti itu. Ya, jadi Wir Group itu pada tahun 2015 kemudian juga memperluas kegiatan usahanya, itu dengan memberikan jasa layanan media atau iklan melalui unit teknologi DAV yang juga berada di bawah perusahaan anak. Kemudian perusahaan juga menjalankan perdagangan retail itu melalui Mind Stores yang juga berada di bawah perusahaan anak. Kemudian pada tahun 2019 perusahaan juga membentuk unit teknologi Minar yang mengembangkan AR Geolocation Based Gaming yang juga berada di perusahaan anak, seperti itu. Jadi memang secara overall Wir Asia dan juga anak perusahaannya yang kita kenal dengan Wir Group itu menjalankan bisnis usahanya itu secara mostly itu melalui anak usaha mereka, seperti itu. Demikian informasi singkat mengenai kegiatan usaha perusahaan. Sekarang kita masuk dalam informasi singkat juga ya mengenai pemegang saham perusahaan. Nah, kenapa ini menjadi penting saya informasikan teman-teman semua ya? Di sini kalau dilihat daripada list pemegang saham perusahaan, ini mostly adalah pemegang saham individu teman-teman semua ya. Dan untuk list sahamnya sendiri itu di bawah rata-rata 1% seperti itu, jadi sangat kecil sekali. Jadi kalau untuk saham-saham seperti ini, kalau misalnya terjadi minat IPO yang sangat tinggi, maka nanti ketika di pasar sekunder itu kenaikan harga sahamnya akan diikuti dengan likuiditas yang sangat tipis sekali. Ya, jadi mungkin nanti bisa diperhatikan candle-candlenya itu akan bergerak dengan range yang sangat tipis sekali. Itu artinya saham ini bergerak naik dengan kondisi yang kurang sehat karena likuiditasnya sangat kecil sekali. Ya, karena overall pemegang saham adalah individu. Nah, selain daripada itu, saya juga tertarik untuk menyampaikan terdapat satu nama ya, yaitu Peter Tanuri, yang setahu saya merupakan salah satu pengusaha dan juga investor yang cukup memiliki pengaruh di kalangan pebisnis Indonesia ya, dengan berbagai macam track record beliau. Ini sebagai salah satu pendiri daripada Trimegah Sekuritas ya, setahu saya seperti itu. Kemudian juga mantan pemilik daripada Multistrada yang sudah dijual kepada Michelin, seperti itu. Kemudian juga pemilik daripada PT Bank Ina Perdana yang kita kenal dengan Bina, pemilik daripada PT Berlian Laju Tanker yang kita kenal dengan BLTA, dan juga terakhir adalah Bola yang menaungi Bali United, seperti itu, sebuah klub sepak bola di Bali. Ya, jadi beliau ini termasuk salah satu investor yang secara track record ya, saham-saham yang beliau miliki itu sempat mengalami kenaikan yang signifikan. Nah, apakah pertanyaannya akan dialami juga oleh WIRG? Ya, kita tidak tahu ya. Kita tentu hanya berharap saja, khususnya bagi teman-teman yang memang sudah memesan IPO daripada saham WIRG ini agar bisa mendapatkan apresiasi di kenaikan harga sahamnya. Oke, berikutnya saya akan masuk dalam penjelasan skema IPO perusahaan, yaitu sebagai berikut. Harap diperhatikan. Jadi ketika video ini saya buat, ini sudah melewati masa book building perusahaannya, namun belum ditentukan harga IPO-nya berapa. Jadi kalau untuk detail IPO-nya itu masih akan berlangsung nanti pada tanggal 29 Maret sampai dengan 31 Maret 2022. Dengan tanggal pencatatan saham IPO pada tanggal 4 April 2022, seperti itu ya. Dengan jumlah saham yang ditawarkan itu sebanyak-banyaknya 2,337 miliar lembar saham dengan nilai nominal Rp5 dan ditawarkan pada harga IPO 150 sampai dengan Rp175, seperti itu. Ya, dan untuk jumlah penawarannya sendiri itu diperkirakan berkisar antara 350 miliar sampai dengan 408 miliar, seperti itu. Jadi dananya ini cukup besar sih untuk ukuran perusahaan seperti WIRG ini, seperti itu ya. Nah, kemudian ada tambahan pemanis ya ataupun bonus dari para perusahaan ketika teman-teman melakukan pembelian IPO daripada saham WIRG. Ini terdapat waran seri 1 yang akan diperdagangkan ya pada awal April 2022, lebih tepatnya pada tanggal 4 April 2022.
dengan perkiraan awal dan akhir pelaksanaannya atau penebusan daripada waran tersebut pada tanggal 7 Oktober 2022. Jadi mulai bisa ditebus pelaksanaan warannya ya, itu pada tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan 6 Oktober 2023. Dengan perbandingan saham baru dan juga saham lama pada waran seri 1 ini adalah 10/3 seperti itu. Dengan jumlah waran seri 1 yang diterbitkan sebanyak-banyaknya adalah 771 juta lembar waran seri 1 seperti itu. Dengan harga pelaksanaan waran seri 1-nya berkisar antara 165 sampai 193 rupiah per lembar saham, dan diperkirakan akan diperoleh dana itu kurang lebih 127 miliar sampai dengan 148 miliar seperti itu. Jadi terdapat IPO daripada saham induk WIRG dan juga diberikan bonus daripada waran seperti itu ya. Jadi harap diperhatikan, ini bisa menjadi pertimbangan teman-teman semua sebelum nantinya melakukan pembelian atau melakukan pemesanan saham IPO daripada WIRG ini. Nah, berikutnya saya akan ulas sedikit ya rencana penggunaan daripada dana IPO WIRG ini, harap diperhatikan. Jadi memang secara overall sekitar 83,54% itu akan diperuntukkan untuk anak usaha perusahaan. Ya, jadi untuk capital expenditure maupun untuk OPEX ataupun operational expenditure daripada perusahaan. Jadi hanya sekitar 16% saja yang akan digunakan oleh perusahaan WIRG ini untuk pengembangan bisnis mereka sendiri. Sedangkan untuk dana yang akan diperoleh dari hasil pelaksanaan waran seri 1 sendiri itu sekitar 85,80% hanya akan diberikan kepada perusahaan anak, yaitu VMR seperti itu. Hanya sekitar 14,18% itu akan digunakan ke perusahaan, baik dalam hal CAPEX maupun dalam hal OPEX mereka seperti itu. Nah, sedikit komen dari saya tentang rencana penggunaan dana IPO perusahaan ini adalah sekitar 83,54%. Artinya kalau saya hitung secara harga daripada IPO perusahaan itu di level kita anggap saja mendapatkan dana sekitar 400 miliar, itu berarti sekitar 334 miliar akan perusahaan alokasikan untuk anak usaha mereka. Jadi memang bisa kita perkirakan ataupun kita estimasikan bahwa kedepannya kinerja daripada anak-anak usaha daripada WIRG ini akan menjadi booster atau menjadi main trigger daripada pertumbuhan perusahaan kedepannya. Jadi mungkin bisa kita lihat nanti di tahun 2023 ya, ketika laporan keuangan anak perusahaan ini sudah mulai terkonsolidasikan secara langsung. Ya memang sudah terkonsolidasi saat ini, tapi maksud saya adalah ketika nanti terjadi pertumbuhan itu akan mulai terlihat konsolidasinya kepada kinerja perusahaan WIRG sendiri sebagai induk perusahaan itu akan seperti apa. Ya, kalau memang CAPEX sebesar itu, ya harusnya sih akan memberikan dampak yang signifikan ya terhadap improvement daripada perusahaan induk mereka jika memang semua plan mereka, semua rencana kerja mereka dapat terrealisasi seperti itu. Oke, demikian review saya untuk rencana penggunaan dana IPO perusahaan. Sekarang kita masuk dalam laporan neraca ya. Saya akan berikan review singkatnya mengenai laporan neraca perusahaan. Nah, di sini bisa teman-teman memperhatikan pada positioning 31 Juli 2021, ini level asetnya di level 231 miliar, kemudian bertumbuh ke level 302 miliar pada 30 November 2021. Begitu juga dengan liabilitas ya, meningkat hampir 50% dari level 102 miliar ke level 159 miliar pada 30 November 2021. Ekuitas juga bertumbuh ya, namun tidak terlalu banyak pada level 129 miliar ke level 143 miliar pada 30 November 2021. Dan kalau ingin kita cross check seperti apa kesehatan daripada neraca ini, kita bisa perhatikan rasio-rasio neraca pada posisi di bawah ini ya. Pertama yang kita perhatikan adalah dari sisi rasio liabilitas berbanding jumlah ekuitas atau yang kita kenal juga dengan DER seperti itu. Pada positioning tahun 2020 sendiri itu masih di bawah 1 kali. Namun pada tahun 2021, khususnya di tanggal 30 November 2021, itu sudah di level 1,1 kali seperti itu. Ya memang mengalami peningkatan yang lumayan, tapi menurut saya masih cukup aman. Ya, kondisi masih cukup baik. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan dari sisi current ratio-nya, yaitu aset lancar berbanding dengan liabilitas jangka pendek, itu masih di level yang sangat aman sekali. Meskipun mengalami penurunan ke level 145% pada 30 November 2021 berbanding dengan 2020, tapi masih is okay, masih cukup baik ya. Dan kalau kita perhatikan lagi dari sisi rasio interest coverage ratio sendiri itu di level 3,9 kali, ini juga sangat baik ya, bahkan bertumbuh signifikan dibandingkan kinerja pada tahun 2020. Jadi secara overall dari sisi rasio-rasio neraca ini bisa saya simpulkan bahwa WIR Group ini itu memiliki neraca yang baik ya, memiliki fundamental neraca yang baik sehingga harusnya bisa memiliki ruang ekspansi yang lebih baik ke depannya. Nah, berikutnya kita akan perhatikan atau kita lakukan review terhadap laporan laba rugi perusahaan. Ya, harap diperhatikan secara seksama. Saya akan mulai terlebih dahulu dari sisi historika perusahaan ya, berdasarkan kinerja pada tahun 2018, 2019 dan juga 2020 seperti itu. Bisa terlihat di sini bahwa pada tahun 2018 dengan sales hanya 126 miliar, ini perusahaan mampu membukukan laba 19,595 miliar seperti itu ya. Namun pada tahun 2019, 2020 meskipun sales mengalami peningkatan, namun kalau kita perhatikan dari sisi labanya itu justru mengalami penurunan. 2019 hanya 6,058 miliar, sedangkan 2020 itu di level 8,793 miliar. Sehingga kalau kita hitung dari sisi rasio profitabilitas, maka 2018 adalah yang terbaik ya, dengan capaian ROE
itu bakal mencapai 21,25% seperti itu. Nah, sekarang kalau kita perhatikan perbandingan antara kinerja tahun 2020 dengan kinerja tahun 2021, ya. Kita perhatikan yang bagian sebelah kiri saja, yaitu di posisi November. Di sini kalau teman-teman perhatikan ya, pada sales 2020 itu di level 411 miliar, kemudian mengalami pertumbuhan pada 30 November 2021 ke level 554 miliar. Namun ternyata jumlah laba tahun berjalannya lebih kecil nih pada capaian 2021 berbanding dengan 2020. Jika kalau kita hitung rasio-rasionya, itu ternyata memang mengalami penurunan ya untuk rasio-rasio profitabilitas di 30 November 2021 berbanding dengan 30 November 2020. Itu pada unsur net profit margin ya, laba tahun berjalan berbanding dengan pendapatan di level 3,12% dan juga pada rasio return on equity itu mengalami penurunan ke level 12,07%. Yang sedikit mengalami peningkatan hanya pada rasio gross margin saja ya, dari level 11,45% di 30 November 2020 ke level 11,71% pada 30 November 2021. Ya, sehingga secara overall bisa disimpulkan memang masih cukup baik, namun sudah terjadi sedikit penurunan. Ya, ini perlu sedikit kita konsiderasikan ketika nanti misalkan teman-teman ingin melakukan investasi pada saham WIRG ini. Namun terdapat satu poin yang perlu saya informasikan kepada teman-teman semuanya, harap diperhatikan bahwa di tahun 2020 ya, di sebelah kiri bisa diperhatikan di 30 November 2020 ini kan laba tahun berjalannya adalah di level 18,86 miliar seperti itu. Tapi kenapa pada 31 Desember 2020 itu ternyata tercatat hanya 8,793 miliar. Nah, ada apa? Seperti apa sih dampak daripada angka-angka ini? Maka kita bisa perhatikan slide berikut ini. Ya, ini merupakan full capture daripada laporan profit and loss perusahaan. Nah, teman-teman bisa perhatikan sebelum saya sampai ke poin tersebut bisa dilihat di sini bahwa di 2021 ini posisinya adalah Juli ya. Itu memang mengalami pertumbuhan dibandingkan posisi tahun 2020, yaitu di level laba kotor seperti itu. Namun karena peningkatan beban umum dan administrasi itu pada tahun 2021 itu akhirnya membuat laba usahanya mengalami penurunan. Ya, dari level 19,587 pada tahun 2020 menurun menjadi level 16,39 miliar pada tahun 2021 seperti itu. Nah, di sini terdapat satu pos yang agak unik menurut saya teman semuanya yang perlu diperhatikan, yang saya berikan tanda panah hijau. Ini terjadi yang namanya pencatatan beban provisi kerugian. Nah, ini yang menyebabkan laba bersih tahun 2020 mengalami penurunan signifikan. Ya, angkanya cukup besar loh. Ini 4,08 miliar. Kalau kita perhatikan dari sisi laba sendiri, itu tercatat 8,793 miliar. Jadi nilai provisi ini besar sekali kerugiannya. Ya, dan pada tahun 2021 tuh kembali tercatat lagi nih, rugi kurang lebih 4,552 miliar seperti itu. Jadi ini sebenarnya apa sih? Ini merupakan proyeksi ya kerugian dari perusahaan akibat tidak tertagihnya piutang usaha mereka. Dan angka ini sebenarnya saya sudah baca dari catatan laporan keuangan perusahaan, itu karena ada tagihan terhadap satu perusahaan namanya ILC seperti itu. Saya belum terlalu pasti seperti apa nominalnya, jadi kita belum bisa proyeksikan nih di tahun 2022, di tahun 2023 apakah masih akan kembali tercatat nilai ini. Karena kalau kembali tercatat maka harusnya merugikan sih untuk perusahaannya, akan membuat laba bersih yang mengalami penurunan. Kita harapkan sih bisa segera selesai di tahun 2021 sebagai posisi terakhir, jangan sampai turun lagi pada tahun 2022. Nah, ini menjadi poin consider bagi teman semua sebelum nanti memutuskan berinvestasi pada saham WIRG ini. Karena terdapat satu klausul atau satu pos yang menurut saya agak aneh gitu ya, yang sedikit menjengkelkan melihat kontribusinya terhadap profit and loss itu cukup besar nih. Jadi kalau kita tambahkan saja contohnya untuk tahun 2021 pada laba neto tahun berjalan di level 8,644 miliar, kalau kita tambahkan dengan 4,5 miliar itu kurang lebih sudah bisa mencapai 13 miliar. Jadi signifikan sekali nih catatan kerugian daripada ekspektasi piutang usaha yang tidak tertagih ini. Nah, kita harapkan manajemen memiliki upaya-upaya untuk bisa membuat agar pencatatan kerugian ini tidak terulang lagi ya pada tahun 2022, 2023 dan juga seterusnya seperti itu. Nah, berikutnya saya juga penasaran ya tentang segmentasi daripada bisnis perusahaan seperti apa. Mari kita lihat sebagai berikut. Nah, di sini saya ada memiliki satu kurios ya, atau pertanyaan besar teman semuanya, di mana di awal tadi sudah saya highlight kan bahwa kegiatan usaha perusahaan di bidang augmented reality, virtual reality maupun AI seperti itu. Namun pada segmen usahanya kenapa tidak kelihatan ya? This is the big question teman semuanya. Jadi kalau kita perhatikan sini malah pendapatan mereka itu berasal dari penjualan voucher pulsa dan listrik. Tapi tidak pernah disebutkan nih. Ya, padahal mereka menggadang-gadang bisnis mereka di bidang augmented reality, virtual reality sama AI. Nah, namun di mana segmen tersebut? Nah, kalau saya boleh kira-kira, itu mungkin terdapat di bagian iklan media digital. Ya, namun kontribusinya masih sangat kecil sekali, hanya 5,8% saja. Jadi ini menurut saya sebuah misteri sih bagi laporan laba rugi WIRG ini. Yang mungkin bagi teman-teman yang mengetahui informasi ini silahkan sampaikan di kolom komentar ya. Udah bisa kita diskusikan bersama seperti itu. Karena bagi saya ini misteri sih. Karena ternyata
pendapatan mereka itu kontribusinya terbesar malah berasal dari penjualan voucher pulsa dan listrik yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha mereka. Maksud saya tidak ada hubungannya dengan highlight daripada kegiatan usaha mereka seperti itu. Dimana nih kalau kita lihat di sini bahwa memang penjualan voucher dan pulsa mereka itu pada positioning Juli itu mengalami peningkatan 20% dibandingkan capaian Juli 2020. Sedangkan segmentasi yang kedua, yaitu di bagian segmentasi pengembangan aplikasi perangkat lunak itu juga mengalami pertumbuhan itu kurang lebih 47,7% ya dibandingkan capaian pada tahun 2020 seperti itu. Ya mungkin kontribusi penjualan voucher dan pulsa ini itu berasal dari kios mereka ya, yang mereka kembangkan seperti itu ya. Tapi saya tidak tahu, makanya secara pasti yang jelas segmentasi bisnis mereka itu tidak terlihat di sini. Segmentasi bisnis AR, VR sama AI-nya itu tidak terlihat daripada pendapatan perusahaan. Kita tentu berharap bahwa ini menjadi sebuah major booster atau trigger utama bagi kontribusi pertumbuhan laba bersih perusahaan. Namun kalau saya asumsikan itu masuk dalam segmen iklan media digital, itu maka masih sangat-sangat kecil sekali. Dan kalau mereka tergantung dari sebuah project, maka kemungkinan besar akan ada one off capital gain yang akan mereka dapatkan di tahun-tahun berikutnya. Tapi kita belum tahu seperti apa. Jadi bisa saya estimasikan ya, sedikit daripada informasi proyeksi laporan laba rugi ini, sebenarnya proyeksi pendapatan mereka ini masih agak bias sebenarnya semua ya. Jadi masih kurang kuat, masih kurang proven, sehingga kita masih perlu waktu untuk memantau laporan laba rugi mereka ini seperti apa ke depannya. Ya, dari sisi penjualan voucher dan pulsa seperti ini masih akan terus bertumbuh, namun apakah segmentasi lainnya bisa ikut bertumbuh, itu kita belum tahu lebih lanjut. Ya, kita tentu berharap dengan adanya project Metaverse nanti yang memang sudah mereka jalankan, itu bisa memberikan kontribusi yang maksimal ya terhadap segmentasi digital yang mereka miliki. Tapi itu masih sebatas prospek, ya nanti masih kita perlu melihat realisasi di laporan keuangan seperti apa. Oke, untuk itu jangan lupa untuk terus subscribe YouTube channel saya dan terus ikuti update-update daripada WRG baik di channel YouTube maupun di channel Telegram saya. Oke, berikutnya kita masuk dalam ulasan prospek usaha perusahaan ya. Mungkin teman-teman juga sudah memiliki bayangannya sih tentang aplikasi daripada teknologi AR, VR maupun AI ini seperti itu. Ya tentu digunakan di berbagai macam industri ataupun sektor potensial yang memang bisa memanfaatkan atau mengaplikasikan teknologi ini. Ya dimana misalkan salah satunya dari bagian pengembangan produk dan jasa seperti itu. Jadi di perusahaan-perusahaan di bagian departemen R&D mereka memerlukan teknologi ini untuk melakukan berbagai macam inovasi-inovasi produk yang juga bisa menghemat biaya tentunya ya, yang sehingga bisa menghasilkan produk-produk yang bisa mereka jual lagi ke pasar dengan lebih baik seperti itu. Kemudian kedua juga kita bicara mengenai healthcare, sebuah industri yang sangat besar sekali, tentu juga akan sangat membantu dengan teknologi-teknologi ini, misalnya dengan melakukan pelatihan edukasi jarak jauh seperti itu, juga membantu bagaimana dokter melakukan analisa dan diagnosa terhadap pasiennya seperti itu. Nah juga di industri-industri seperti misalkan industri pelatihan edukasi, industri gaming, itu juga menjadi salah satu industri atau sektor potensial yang mengaplikasikan teknologi daripada AR, VR maupun AI ini dalam pembuatan konten-konten mereka, sehingga bisa lebih memberikan manfaat dan juga tentunya memberikan benefit terhadap perusahaannya dalam hal biaya serta meningkatkan user experience ya, yang tentunya memberikan kontribusi pertumbuhan bagi perusahaan ke depannya. Nah, kalau saya pribadi saya akan meng-highlight 3 aspek ya dari sisi bisnis perusahaan ya terhadap prospek perusahaannya sendiri seperti itu. Jadi yang pertama kita bicara mengenai solution for brands ya dari unit bisnis AR & Co developer mereka. Jadi ini adalah unit bisnis yang menjadi pengembang aplikasi perangkat lunak itu teman-teman semua ya, yang mengembangkan AI, AR sama VR tadi, yakni di bagian AR dan co-developer ini seperti itu. Jadi disinilah kontribusi terbesar dari segmen pengembangan aplikasi perangkat lunak mereka yang akan mereka kembangkan lebih lanjut seperti itu. Di mana dari sisi pengalaman mereka sendiri sudah cukup besar ya pengalamannya ya, menggarap berbagai macam proyek-proyek internasional dengan portofolio lebih dari 1000 proyek seperti itu. Jadi memang banyak dikontribusikan oleh unit AR & Co developer seperti itu. Dan kemudian kedua adalah solusi mereka untuk IoT kios seperti itu dengan mengembangkan kios yang mereka sebut sebagai DAV. Jadi mereka mengembangkan kerjasama kemitraan gitu ya dengan berbagai macam brand agar bisa menggunakan kios DAV mereka dengan solusi AR seperti itu. Nah namun ini yang saya bilang tadi, kenapa tidak tersampaikan? Apakah ini tersampaikan di bagian segmen iklan digital, namun kenapa kontribusi masih sangat kecil sekali? Nah, memang kalau diperhatikan ini merupakan sebuah bisnis baru sih. Maka kita perlu perhatikan lebih lanjut bagaimana perkembangan daripada bisnis ini ke depannya. Apakah benar-benar bisa memberikan kontribusi terbesar bagi perusahaan atau tidak? Karena kalau kita perhatikan dari sisi segmen pendapatan itu masih sangat kecil sekali, hanya 5,8% saja. Ya, jadi sehubungan sama nomor 3 juga sama nih. Solution for Commerce juga sama, yaitu dengan menggunakan brand Mindstores yang sudah mereka lakukan kerjasama yaitu dengan Alfamart seperti itu. Ya, jadi baik nomor 2 maupun nomor 3 ini kontribusi merupakan bagian daripada prospek usaha perusahaan, namun belum terlihat secara signifikan pada saat mereka melakukan IPO seperti itu teman semua ya. Jadi ini hanya sekedar cerita ya prospek ke depannya, namun belum berkontribusi besar. Jadi jangan terlalu berekspektasi dulu terlalu besar terhadap perusahaan WRG ini ya.
Nah, mungkin bisa kita ekspektasikan dari nanti hasil pengembangan metaverse mereka itu mungkin bisa memberikan leverage yang tinggi. Tapi sampai sekarang kan belum, ya, dan juga baru akan di launching itu pada akhir tahun nanti. Berarti kalaupun berimpact itu mungkin saya perkirakan itu mungkin baru akan berimpact pada Q2 2023 seperti itu, ya, bagi revenue perusahaan. Kalau memang semuanya berjalan sesuai dengan harapan perusahaan. Oke, sebagai penutup, kembali kita melakukan estimasi, ya, valuasi harga wajar pada WIRG seperti apa. Harap diperhatikan karena beberapa hal-hal yang penting yang ingin saya sampaikan. Jadi kalau kita lihat dari sisi table ini, ya, di 2018, 2019, 2020 dan juga 2021 saya analiskan, ya, ternyata untuk laba bersih tadi saya sudah hitung ulang, ya. Jadi kalau saya hitung untuk laba bersihnya, kalau saya analiskan itu di level 16,52 miliar. Namun saya berikan tanda kurung, ya, 21 miliar ini seperti apa? Ini adalah kalau saya tambahkan atau saya hilangkan kerugian daripada piutang tadi, seperti itu, ya. Nah, ini juga kejadiannya sama di tahun 2020, itu tercatat 7,5 miliar. Kalau kita hilangkan kerugian daripada piutang tadi, itu 11,89 miliar. Jadi memang sudah terjadi pertumbuhan dari tahun 2020 ke 2021, itu cukup signifikan, ya. Namun saya belum tahu sebenarnya penyebabnya apa. Kalau teman-teman boleh buka laporan keuangan WRG ini tadi, ya, di posisi 30 November 2021, itu terjadi peningkatan yang cukup signifikan berbanding pada capaian 31 Juli 2021 seperti itu. Tapi kita belum tahu lagi nih apakah di Desember itu terdapat kejutan pos-pos kerugian yang besar gitu loh terhadap pendapatan perusahaan ini, kita belum tahu. Jadi asumsi saya pada video ini semuanya normal-normal aja, sehingga saya asumsikan itu bertumbuh ke level 16,52 miliar seperti itu. Ya, jadi bisa saja salah, ya. Jadi harap diperhatikan kembali lagi bahwa ini toleransinya cukup besar ruang kesalahannya karena melihat gelagat yang agak sedikit tricky, ya, dari laporan keuangan perusahaan khususnya di bagian profit and loss seperti itu. Nah, untuk earning per share sendiri saya hitung itu 2021 di level Rp1,76 berbanding dengan 2020 di level Rp0,82. Namun belum lebih tinggi dibandingkan capaian pada tahun 2018 nih, di level Rp2,48 seperti itu, ya. Dan untuk return equity juga sama. 2018 masih di level 21,25%, adalah yang paling tinggi, sedangkan di 2021 return on equity-nya di level 12,2%, ya. Cukup baik namun belum terlalu sangat signifikan atau istimewa seperti itu. Nah, ini yang perlu teman perhatikan nih. Di bagian book value itu ternyata hanya Rp14,4 saja saya hitung, ya, dari sisi laporan neraca perusahaan, ya, dengan menggunakan lembar saham yang saat ini mereka miliki sebelum IPO. Jadi bisa kita simpulkan harga IPO mereka anggap saja itu di level Rp150 per lembar saham, itu berarti 10 kali PBV teman semua, ya. Jadi ini jualnya udah sangat mahal sekali. Ya, saya sedikit berikan simulasi, yaitu ketika perusahaan mengalami IPO seperti apa, ya. Di sini saya mengasumsikan dana IPO ini diperoleh sekitar 400 miliar. Ya, jadi kalau saya tambahkan ekuitasnya yang existing dengan dana IPO tersebut, maka kita peroleh ekuitasnya di level 535 miliar. Dan total lembar sahamnya kalau kita gabungkan antara total lembar saham lama dan total lembar saham baru, itu maka kita peroleh di sekitar level 11,68 miliar seperti itu. Dan kalau kita hitung ulang book value-nya setelah IPO itu di level Rp45 per lembar saham. Jadi kalau kita bicara tentang IPO-nya sendiri itu antara Rp150 sampai dengan Rp175, itu berarti EV-nya 3,3 kali sampai dengan 3,8 kali. Dan ini cukup tinggi teman semuanya untuk ukuran perusahaan kecil small cap seperti WRG ini. Jadi kalau saya bisa berikan kesimpulan, ada 3 hal yang saya ingin tekankan kepada teman semua. Yang pertama adalah bicara mengenai harga IPO sendiri. Ya, kalau pendapat saya pribadi ini harga IPO terlalu mahal semua, ya, terlalu mahal. Jika kita dari sisi tingkat profitabilitas perusahaan sampai dengan kinerja full year 2021 dan juga dari sisi laporan neraca perusahaan. Jadi memang ini jujur aja dijualnya sangat tinggi sekali sih. Ya, mungkin hype daripada saham teknologi masih mereka kedepankan sehingga mereka berusaha menjual saham WRG ini. Mungkin mereka masih menjual harga IPO WRG ini di pasar modal secara mahal seperti itu. Yang kedua, belum terlihat signifikan yang saya bilang tadi kontribusi segmen AR, VR maupun AI mereka yang sudah mereka jalankan, yang mereka kadang-kadang sebagai bisnis utama perusahaan. Namun kok pertanyaannya segmennya masih kecil sekali terhadap kontribusi bisnis perusahaan. Yang terbesarnya kok malah jualan voucher sama pulsa. Nah, itu kan menjadi big question, ya. Dimana selama ini mereka menggadang-gadang bisnis itu adalah yang terdepan, tapi malah penjualan voucher sama pulsa yang berkontribusi terhadap pendapatan perusahaan. Ini bagi saya sebuah misteri sih yang belum terjawab sampai dengan saat ini. Nah, kemudian yang ketiga, kita bicara mengenai project metaverse. Ya, memang ini sebuah project yang mungkin besar, yang mungkin menjadi project masa depan perusahaan, namun kan belum terlihat, ya, seperti apa realisasinya. Dan apakah karena unsur daripada project metaverse ini yang bisa memberikan nilai intangible asset yang sangat besar terhadap perusahaan? Nah, kita belum tahu. Jujur saya katakan saya tidak tahu. Ya, saya tidak bisa menilai intangible asset daripada metaverse ini seperti apa, karena kita belum lihat realisasinya seperti apa dan kita belum lihat kontribusinya terhadap laporan keuangan seperti apa. Nah, teman-teman bisa perhatikan ketika beli sebuah saham itu jangan hanya dari prospek
tapi harus realistis terhadap angka-angka yang terdapat pada laporan keuangan. Jadi harus nilai perusahaan secara objektif. Prospek is just prospek ya, belum tentu akan achieve seperti itu. Namun kita bisa melakukan pendekatan nalar kita, apakah menurut nalar kita itu masuk akal bahwa kita membeli saham ini apa tidak, seperti itu. Jadi mungkin kalau masih banyak pertanyaan mungkin belum terjawab ketika teman-teman melakukan analisis laporan keuangannya, maka saran saya avoid saja. Itu ya, jangan dipaksa untuk entry saham ini jika memang kita merasa masih ada yang janggal atau ada yang ragu, seperti itu. Ya, dan pada kasus WRG ini saya katakan apa adanya, saya merasa beberapa poin itu cukup janggal. Ya, tidak bisa saya temukan jawabannya, sehingga bagi saya jelas adalah avoid, seperti itu. Jadi sekali lagi ini adalah opini pribadi saya. Silakan teman-teman yang menonton video ini bisa menyampaikan juga ya pendapatnya di kolom komentar agar bisa kita diskusikan bersama. Oke, demikian ulasan saya untuk IPO daripada saham WRG ini. Semoga edukasinya bermanfaat, semoga sharingnya bermanfaat. Silakan ditonton ulang ulasan dari awal hingga akhir dan bagikan video ini ke rekan-rekan yang lain agar bisa mendapatkan manfaat yang sama. Dan saya juga mohon dukungan untuk subscribe, like, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar terus bisa mendapatkan update-update video dari saya. Oke, thanks for watching dan see you in the next video.